Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita perlu saya bacakan terlebih dahulu susunan acara di hari ini untuk kegiatan MGMP kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari dinas yang mewakili di sini adalah Pak Sumardiana, kemudian sambutan dari Ketua MGMP, kemudian materi pengimbasan KBBT berbasis kisah dari Bu Soha dan Bu Robi. Kemudian penutup, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan MGMP juga Bapak Sumardiana. Selanjutnya sambutan dari dinas yang mewakili di sini adalah Bapak Sumardiana. Kepada Bapak saya persilahkan Pak. Agendakan pada ini yaitu tentang berpikir tingkat tinggi, kemudian ada membahas tentang keberhasilan kita dan saya pikir itu sudah bagus dan ini perlu kita pelajari, perlu kita tingkatkan sampai nanti pada waktu pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua yang saya hormati aktivitas. Tadi saya mendengar bisa ya. Bisa itu alhamdulillah kita urutan ke-6 dari 78 peserta. Maksudnya ke-6 dari belakang. Dari belakang berarti kita ada di urutan kedua. Itu informasi yang saya dapatkan kemarin gitu ya. Entah di mana persoalan pendidikan kita ini, tapi barangkali memang coba mengejar ujian yang ada sekarang. Jadi sudah disampaikan Pak Maraka. Berkaitan dengan materi pengimbasan KBBT berbasis kisah kepada Ibu Sohra, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan PPU. Yang saya hormati Bapak Dikdas, Bu Sri Penny, Bu Ketua MGMP dan teman-teman anggota MGMP Matematika SMP MTS se-PPU. Kegiatan kita ini pada saat ini adalah pengimbasan ya. Pengimbasan terkait keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disingkat KBTT. Kalau diinggriskan HOTS dalam pembelajaran matematika berorientasi kisah ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mana yaitu keterampilan yang tidak hanya merecall pengetahuan dan penerapan dalam situasi rutin. Artinya seperti ini, tidak hanya mengulangi, ya, tidak hanya mengulangi, tetapi pengetahuan itu mampu diaplikasikan, diterapkan, tidak hanya rutin, tetapi hal-hal yang baru, seperti itu. Kemudian ke dalam situasi di luar sekolah, di mana berpikir dicirikan oleh serangkaian kemampuan transfer ke dalam konteks berbeda daripada hanya sekedar mengulang apa yang sudah dipelajari. Jadi tidak hanya sekedar memahami dan mengingat, kemudian ingatannya itu kemudian ditransfer atau dipindahkan ke seseorang atau murid atau siapapun itu. Jadi tidak hanya mengulang tetapi mampu mengaplikasikannya. Ciri-ciri dari berpikir tingkat tinggi ini itu terlihat bahwa sebagai transfer knowledge. Jadi berpikir tingkat tinggi bercirikan pasti mentransfer pengetahuan. Memang benar ya, transfer pengetahuan, tapi selebihnya itu ada penyelesaian masalah, mampu menyelesaikan masalah. Kemudian ada critical and creative thinking. Bagaimana keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Jadi suatu masalah itu tidak hanya warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti MGMP ini dan melakukan pengimbasan dari itu salah satu tugas dari kami kemarin itu. Jadi kita membuat program selama kurang lebih 6 bulan bagaimana kita mengimbaskan ilmu yang sudah kita peroleh dari Jakarta sana. Yang pertama ke sekolah masing-masing, khususnya kepada siswa. Selain kepada siswa juga dengan teman sejawat di dalam satu sekolahan. Kemudian juga pengimbasannya kepada teman-teman di guru matematika khususnya di Penajam Pasir Utara. Nah, jadi dari program yang kami susun kemarin, saya kebetulan bersama Bu Sora. Nah, jadi di sini nanti akan saya sampaikan ini contoh-contoh adalah tentang soal-soal PISA. Sebenarnya ternyata PISA itu jadi dari seluruh internasional itu di dunia itu dia mengadakan semacam semacam soal itu untuk pemetaan bagaimana kondisi pendidikan di negara-negara. Nah, itu pun juga negara-negara tertentu yang mau sebagai seperti sampel. Nah, termasuk Indonesia itu dia mendaftarkan dirinya untuk berperan serta dalam penelitian ini yang PISA ini. Kemudian dari prosesnya dari sekolah itu dari Indonesia menyatakan setuju, kemudian nanti dari tim PISA itu nanti yang menentukan sekolah mana yang akan diambil. Nah, kemudian setelah sekolah ambil, sekolah pun juga tidak bisa kita menyediakan anak-anak yang pintar atau apa enggak. Jadi dia terserah dari dia, acak. Jadi mungkin ada bisa anak yang pintar, ada yang enggak. Jadi beragam jawabannya akan berbeda-beda. Kemudian makanya gurunya juga memang harus dilatih bagaimana kita mempelajari soal-soal tersebut, itu yang pertama. Kedua, bagaimana menularkannya kepada murid. Kemudian kita mengemas suatu pembelajaran yang memang kita dituntut untuk anak-anak itu bisa berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah soal-soal contohnya seperti ini. Nah, soal simulasi konten bilangan. Jadi nanti ada 4 konten untuk yang kelas, untuk PISA ini yang anak kelas 8 ya. Jadi ternyata ini saya lihat soal-soal PISA itu kurang lebih dengan soal-soal AKM. Iya. Jadi di sini ada gambar. Jadi ada yang berupa multiple choice, kemudian ada yang menjodohkan, ada yang benar salah, kemudian ada juga yang menguraikan atau esai, kemudian ada juga yang memperkirakan, kemudian ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting itu adalah menggunakan alat. Ternyata di dalam PISA itu kalau kita selama ini mengajar di sekolah kita itu jangan menggunakan kalkulator. Padahal di soal PISA itu malah disediakan di situ kalkulator. Kemudian juga spreadsheet, saya juga baru belajar itu di situ. Bagaimana kita menggunakan itu sebenarnya saya kira semacam Excel, cuma bahas satu persatu karena banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua masih berkaitan dengan soal yang pertama. Jadi soalnya itu seperti jadi ada suatu permasalahan, kemudian kita ambil bilangannya itu seperti tadi itu kita memilih ya, multiple choice. Cuman yang di sini yang nomor 2 itu di sini kita adalah mengisi seperti esai singkat. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula pasir 20%, jadi dari itu tadi dikurangi 20% dari takaran awal, maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan roti adalah. Nah, di situ nanti akan berpikir, kemudian anak mencari penyelesaiannya dan menuliskan jawaban akhirnya di kolom ini. Selanjutnya yang ketiga adalah masih tentang roti. Nah, di sini yang ditanya baru persentasenya. Persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang adalah titik-titik. Di situ anak-anak tinggal memilih, ini masuk di multiple choice juga. Selanjutnya adalah soal simulasi konten bilangan. Nah, ini yang saya katakan tadi menggunakan alat bantu. Jadi di sini alat bantu nanti di sini sudah disediakan kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Nanti untuk menjawab ya atau tidak ini kita bisa menggunakan kolom E ini untuk mengolah data yang kita perlukan di dalam menjawab soal ini. Rata-rata persentase orang yang sembuh dari corona yang virus kurang dari 20%. Otomatis ini anak-anak nanti akan mencari tuh presentasenya itu masing-masingnya berapa. Banyaknya orang yang positif COVID-nya ada 151, yang sembuhnya 32. Persentase orang yang sembuh berarti 21%. Ini sudah dicari. Nah, nanti di sini ada yang dicari. Kemudian banyak orang yang sembuh dari corona Jawa Barat 3 kali lipat. Ini kita melihat dulu, tidak hanya kita ya dan tidak, karena proses berpikirnya ada di alat ini, penggunaan alat ini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Masih dengan soal yang tadi di kolom E itu disediakan kosong. Ini adalah untuk mencari, kita menggunakan rumus-rumus yang ada di bawah ini. Hitung kolomnya mana yang mau dipakai, operasinya apa, bisa dikali, dibagi, atau ditambah, dan selanjutnya tergantung yang kita perlukan, apa yang mau kita cari.
Seperti ini di sini yang tanya provinsi dengan persentase kesembuhan terendah. Jadi persentase kesembuhan terendahnya kita lihat di sini. Kalau sudah ada berarti kita tinggal menuliskan di sini. Karena sini pilih, di sini ada beberapa jawaban, nanti tinggal ngeklik mana yang dipilih. Kemudian di sini juga sama, provinsi dengan persentase kesembuhan kedua terendah. Kesembuhan kedua terendahnya ada berapa? Karena di sini sudah disediakan kesembuhannya, tinggal membaca data. Jadi banyak informasi di situ. Selanjutnya masih tentang alat tadi, itu di situ juga multiple choice di antara 4 provinsi berikut mana yang memiliki orang positif yang terbanyak. Jadi anak-anak nanti mencari bagaimana yang terbanyak yang mana. Jadi hitung kolom ini hanya membantu ini. Kalau misalkan ini sudah kita bisa membaca dari data ini tidak perlu, mungkin anak yang pintar sudah dilihat aja, enggak masalah, enggak dipakai. Jadi ini alat bantu yang disediakan memang untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak. Masalah bahasa Inggris itu. Kita lanjutkan soal PISA 2012. Nah, di sini yang 2012 contohnya. Ini tentang bilangan which card. Waduh, saya juga nggak begitu bisa bahasa Inggris ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Jadi di sini nanti pertanyaannya mobil mana? Mobil mana yang harus dia membayar 2,5% untuk pajak ya? Kira-kira mana yang berapa banyak pajak yang harus dibayarkan untuk mobil Alfa. Jadi ceritanya dia mau membeli mobil di Alfa itu tahunnya 2003, kemudian merek Bolte itu ada tahun 2000, Castelnya tahun 2001, dieselnya 99. Kemudian di sini nanti disediakan harga-harga yang ada di situ disediakan, kemudian berapa distance traveler berarti sudah menempuh jaraknya berapa sudah ada, kemudian engine capacity-nya juga ada. Jadi nanti anak-anak dari melihat ini di sini ada 2,5